Dalam keheningan pagi, ketika matahari baru menyentuh pucuk dedaunan, seorang murid mendatangi gurunya yang telah lama dikenal karena kebijaksanaannya. Dengan hati gelisah, ia berkata, "Guru, mengapa setiap keputusan terasa seperti persimpangan gelap? Setiap pilihan membuatku takut salah, takut menyesal, takut gagal." Sang guru tersenyum lembut, lalu menjawab, "Ketakutanmu bukan berasal dari keputusan itu sendiri, melainkan dari cara engkau memandangnya." Ia mengambil sebuah batu kecil dan meletakkannya di telapak tangan muridnya. "Perhatikan batu ini. Batu tidak peduli dibuang, diambil, atau disimpan. Batu tetap batu. Begitu pula peristiwa. Yang membuatnya terasa berat adalah opini yang engkau lekatkan padanya." "Murid mengerti, tak sepenuhnya mengerti." Sang guru melanjutkan, "Dalam Stokisme, kita memulai setiap keputusan dengan membedakan apa yang berada di dalam kendali kita dan apa yang tidak. Pilihannya mungkin di tanganmu," katanya sambil menekankan setiap kata, "tetapi hasilnya tidak sepenuhnya milikmu. Cuaca berubah, manusia berbeda kehendak, keberuntungan pun tak bisa dipanggil. Maka mengapa engkau membiarkan hal-hal yang berada di luar kendali merampas ketenanganmu?" "Lalu, bagaimana aku bisa membuat keputusan dengan benar?" tanya si murid. Sang guru menatap jauh ke arah cakrawala. "Bukan benar atau salah yang harus kau cari, tetapi bijaksana. Dan kebijaksanaan lahir dari 3 pertanyaan. 1. Apakah ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, hentikan kegelisahan di situ. Fokus pada sikap, bukan hasil. 2. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai tertinggiku? Keputusan yang bertentangan dengan integritas akan menjadi beban yang tak pernah selesai dibayar. 3. Jika aku melihat diriku dari kejauhan, seperti orang asing yang menilai, apa yang tampak paling rasional dan tidak didorong nafsu sesaat, emosi adalah badai, nalar adalah mercusuar. Putuskan saat laut batin tenang, bukan ketika ombak menghantam." Sang guru kemudian mengambil napas dalam, seolah mengingatkan bahwa kebijaksanaan selalu dimulai dari ketenangan. "Dan terakhir, setelah engkau memutuskan, terimalah apapun yang datang dengan lapang dada." Stoik bukan berarti dingin, tetapi mampu hidup tanpa terkungkung oleh harapan yang tak realistis. Jika hasilnya baik, syukurilah. Jika hasilnya buruk, gunakan itu sebagai latihan bagi jiwa. Keduanya adalah guru yang sama berharganya. Murid itu terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa keputusan bukanlah beban yang memaksa bahu untuk menunduk, tetapi kesempatan untuk mengasah karakter. Sang guru menutup pelajaran hari itu dengan kalimat yang kelak ia kenang sepanjang hidupnya. "Keputusan bijak bukanlah jaminan akan hasil sempurna, melainkan jaminan bahwa engkau tetap dapat menghormati dirimu sendiri setelah menjalaninya. Dan itu, anakku, sudah lebih dari cukup." Sore mulai turun ketika murid itu berjalan seorang diri menuju tepi sungai. Air mengalir perlahan, memantulkan cahaya jingga yang memecah kesunyian. Ia merasakan sesuatu yang selama ini sulit ia tangkap, sebuah ruang hening dalam dirinya sendiri. Namun di tengah damai itu, muncul lagi kegelisahan. Bagaimana jika aku tetap salah? Bagaimana jika keputusan yang kuambil menyakiti orang lain? Bagaimana jika aku menyesal nanti? Seakan menjawab pikirannya, suara sang guru dari pelajaran sebelumnya bergema kembali. Ketakutan akan kesalahan seringkali lebih menyiksa daripada kesalahan itu sendiri. Murid itu duduk di tanah, memegang ranting yang jatuh dari pepohonan. Guru berkata, ia berbisik pada dirinya sendiri, bahwa keputusan itu bukan tentang mengendalikan masa depan, tetapi tentang mengendalikan diriku saat membuatnya. Ia menggoreskan ranting ke tanah, menggambar bulatan kecil. "Ini aku," gumamnya, "dan di luar bulatan ini ada hal-hal yang bukan milikku." Di sekeliling bulatan itu, ia menggambar lingkaran lebih besar. "Dan ini dunia dengan segala kehendaknya. Aku tak bisa memaksanya memihakku." Perlahan, ia mulai memahami sesuatu, bahwa kebijaksanaan bukan sekadar mengetahui mana yang benar, tetapi berani menerima konsekuensi tanpa membiarkan hati hancur karenanya. Angin senja berhembus lembut. Dalam desirannya, si murid seakan mendengar bisikan Stoik kuno. Jika keputusan lahir dari kejelasan pikiran dan kelurusan moral, maka apapun hasilnya bukanlah kesalahan,
Itu adalah bagian dari takdir, dan tugasmu hanyalah menjalaninya dengan martabat. Ia mengangkat wajahnya. Burung-burung melintas, kembali ke sarang masing-masing. Muncul satu pemikiran baru, bahwa manusia sering terlalu keras pada diri sendiri. Kita ingin sempurna, padahal dunia tak pernah menuntut kesempurnaan. Yang diminta hanyalah kehadiran penuh dan integritas dalam setiap langkah. Ia mengingat lagi salah satu ajaran sang guru. Jangan mengira keputusan bijak lahir dari kekuatan besar. Ia muncul dari hal-hal kecil yang terus kau latih setiap hari. Menahan diri sebelum marah, mendengar sebelum menilai, bertanya sebelum bereaksi, dan menerima sebelum mengeluh. Itulah fondasi karakter. Dalam cahaya senja yang semakin meredup, si murid akhirnya berdiri. Ia merasa lebih ringan, bukan karena semua keraguan hilang, tetapi karena ia tak lagi menganggap keraguan sebagai musuh. Keraguan adalah tanda bahwa ia masih mau mencari kebenaran. Keberanian adalah memilih meski keraguan masih ada. Kebijaksanaan adalah berjalan terus, sambil menjaga hati tetap jernih. Sebelum kembali, ia berbisik pada sungai. Aku tak bisa memilih arusnya, tetapi aku bisa memilih bagaimana aku melangkah di dalamnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kalimat itu terasa benar. Malam telah sepenuhnya turun ketika si murid kembali ke rumah gurunya. Langit dipenuhi bintang, seolah semesta ingin menjadi saksi perjalanan batinnya hari itu. Ia mengetuk pintu perlahan, dan sang guru, yang sedang menyalakan lampu minyak, menoleh sambil tersenyum. Kau kembali lebih cepat dari dugaanku, ujarnya lembut. Murid duduk di hadapan sang guru. Kali ini wajahnya tidak lagi separah sebelumnya. Ada ketenangan yang pelan-pelan tumbuh. Guru, katanya, aku merasa mengerti sebagian kecil dari apa yang kau ajarkan. Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal. Sang guru mengangguk. Katakan, anakku. Murid menarik napas panjang. Jika aku sudah mencoba bersikap bijak, membuat keputusan sesuai nilai dan apa yang bisa kukendalikan, mengapa rasa takut tetap datang? Mengapa bayangan kesalahan masih mengikutiku? Sang guru tersenyum tipis, seperti seseorang yang sudah lama menunggu pertanyaan itu. Karena engkau masih manusia. Ia menutup lampu minyak, menyisakan cahaya remang yang justru membuat kata-katanya terasa lebih dalam. Kebijaksanaan tidak membuatmu bebas dari rasa takut. Ia membuatmu mampu berjalan meski rasa takut itu ada. Sang guru berdiri, lalu mengambil sebuah kendi tanah liat yang retak di pinggir ruangan. Lihat kendi ini. Bentuknya tak sempurna, ada cacat di sana-sini. Tapi justru retakannya lah yang membuatnya unik dan berguna bagi kita sehari-hari. Ia membalik kendi itu, memperlihatkan bagian yang lebih rapuh. Manusia juga begitu. Kita punya keraguan, luka, dan kelemahan. Mereka tidak menghalangimu menjadi bijak. Mereka justru membuat kebijaksanaan itu berarti. Murid menunduk, merenungkan kata-kata itu. Jadi, aku tak perlu menunggu sampai aku tidak takut untuk membuat keputusan. Tepat. Sang guru menunjuk dadanya. Yang kau butuhkan bukan hilangnya ketakutan, melainkan keberanian untuk memilih meski ketakutan masih berbisik. Saat itu, murid menyadari sesuatu yang belum pernah terpikir olehnya, bahwa keputusan bijak bukanlah keputusan yang datang dari hati yang tidak gentar, tetapi dari hati yang tetap teguh meski gentar. Sang guru kemudian duduk kembali. Ada satu hal lagi, katanya setelah hening cukup lama. Hal paling sulit dalam mengambil keputusan bijak bukanlah proses memilih, tetapi menerima bahwa engkau mungkin tidak memilih yang terbaik. Murid menatap gurunya. Namun justru penerimaan itulah yang membuat jiwa bebas. Jika yang kau lakukan adalah yang paling jujur, paling tulus, dan paling sesuai nalar, maka sisanya biarlah dunia yang mengatur. Engkau sudah melakukan bagianmu. Murid itu menghela napas, tetapi kali ini bukan helaan berat. Lebih seperti pelepasan. Ia tersenyum, senyum kecil, namun tulus. Terima kasih, guru, aku mulai mengerti. Keputusan tidak lagi tampak seperti ancaman. Ia tampak seperti langkah. Sang guru menepuk pundaknya. Ingatlah, anakku, kehidupan tidak menuntut kepastian darimu. Kehidupan hanya menuntut partisipasi penuh dalam perjalananmu sendiri. Malam itu, ketika murid keluar dan langit gelap melingkupinya, ia merasa memiliki cahaya kecil di dalam dadanya.
cahaya yang tidak berasal dari jawaban, tetapi dari keberanian untuk melanjutkan pencarian. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar terbit, sang murid bangun lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, bukan perubahan besar yang terlihat dari luar, tetapi perubahan halus yang hanya dapat dirasakan dari dalam, seperti benih yang mulai tahu cara tumbuh. Ia keluar menuju halaman tempat sang guru sering bermeditasi. Namun kali ini, sang guru tidak terlihat. Hanya ada kursi kayu tua dan aroma embun yang menggantung di udara. Murid itu duduk sendiri, mencoba mengulang pelajaran yang ia dapatkan. Tapi semakin ia mencoba mengingat, semakin pikirannya bergerak liar. Ketakutan lama kembali muncul, bukan setajam dulu, tapi masih cukup untuk mengusik ketenangannya. Ia berkata dalam hati, "Aku sudah belajar membedakan mana yang bisa kukendalikan. Aku sudah mencoba menerima, tapi mengapa pikiran ini masih berkecamuk?" Seolah menanggapi kegelisahannya, terdengar suara langkah pelan dari belakang. Sang guru muncul sambil membawa secangkir teh hangat. "Kau tampak seperti seseorang yang sedang berperang dengan dirinya sendiri," katanya sambil tersenyum kecil. "Murid menggila napas." "Pikiranku tidak mau diam, guru." "Itu karena kau menganggap pikiran harus diam agar kau bisa bijak," jawab sang guru, sambil duduk di sampingnya. "Padahal pikiran tidak perlu diam. Yang perlu diam adalah hatimu." Murid menatapnya dengan rasa penasaran. Sang guru menyesap tehnya pelan-pelan, lalu berkata, "Dalam Stukisme, ketenangan bukan berarti tidak ada suara. Ketenangan adalah kemampuan membiarkan suara itu lewat tanpa ikut terbawa." Ia menunjuk ke arah sungai yang mengalir di kejauhan. "Lihat sungai itu? Ia tidak pernah berhenti mengalir. Sama seperti pikiranmu. Kau tidak bisa menghentikannya sepenuhnya. Tapi kau bisa berdiri di tepinya dan hanya melihat alirannya." Murid memejamkan mata sejenak, membayangkan pikirannya seperti air yang lewat, bukan seperti badai yang harus dilawan. Sang guru melanjutkan, "Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan bukan datang dari pikiran yang sunyi, melainkan dari hati yang tidak terguncang. Dari pusat dirimu yang tetap kokoh meski pikirannya bergerak." Murid kembali membuka mata. "Bagaimana aku menemukan pusat itu, guru?" Sang guru tersenyum. Senyum seorang pemahaman lama yang tak bisa diturunkan hanya dengan kata-kata. "Kau menemukannya dengan kejujuran. Dengan mengakui ketakutanmu tanpa melarikan diri. Dengan mengakui harapanmu tanpa menggantungkan diri. Dengan mengakui kelemahanmu tanpa menyalahkan diri." Kemudian, ia mengucapkan kalimat yang membuat udara pagi itu seolah berhenti sesaat. "Kebijaksanaan bukanlah jawaban yang kau temukan, tetapi dirimu yang berubah selama engkau mencari." Murid terdiam. Kata-kata itu menembus ke dalam dirinya, jauh lebih dalam dari yang ia duga. Selama ini ia mencari cara agar keputusan terasa ringan, agar ketakutan lenyap, agar jalan hidup menjadi jelas. Namun perlahan ia mengerti bahwa semua itu bukan tujuan. Tujuannya adalah menjadi seseorang yang mampu melangkah, apapun yang terjadi. Sang guru berdiri, mengakhiri percakapan dengan lembut. "Hari ini, jangan terburu-buru membuat keputusan. Belajarlah dulu berdamai dengan pikiranmu. Jika hatimu tenang, keputusan akan menemukan jalannya sendiri." Murid mengangguk, bukan karena ia telah memahami semuanya, tetapi karena ia telah menerima prosesnya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada kepastian, ketenangan dalam ketidakpastian. Hari itu berjalan lambat, namun ada sesuatu di udara yang tidak biasa. Sang murid merasakan kegelisahan yang berbeda, bukan karena pikirannya, melainkan karena ada peristiwa yang mendekat. Benar saja, tengah hari, seorang penduduk desa datang dengan langkah tergesa-gesa ke rumah sang guru. "Guru," katanya dengan suara panik, "kami butuh keputusan cepat. Jembatan di utara retak. Jika roboh, seluruh desa bisa terisolasi. Kami harus memilih, memperbaikinya sekarang atau membiarkannya hingga ahli datang besok. Waktu kita sedikit." Semua mata memandang sang guru, namun sang guru malah memandang muridnya. "Kau ikutlah bersama mereka," katanya dengan tenang, "dan bantulah mereka memutuskan." Murid itu tertegun. "Aku, guru?" Tapi ia ingin berkata bahwa ia belum siap.
bahwa ia masih belajar, bahwa bayangan kesalahan masih menghantuinya. Tapi sang guru mengangkat tangan, menghentikannya. Kebijaksanaan tidak menunggu kesiapanmu. Ia tumbuh ketika kau berani memikul tanggung jawab yang mungkin belum nyaman bagimu. Murid terdiam. Kata-kata itu menusuk sekaligus menguatkan. Dengan langkah berat namun penuh tekad, ia pergi bersama penduduk desa menuju jembatan. Di sana ia melihat keretakan besar, air sungai deras, dan wajah-wajah penuh harap yang memandang padanya. Hatinya berdegup kencang. Ini ujian sebenarnya, pikirnya. Tidak lagi di ruang meditasi, tidak lagi sekadar diskusi, tapi hidup nyata. Penduduk desa mulai berbicara keras satu sama lain. Perbaiki sekarang. Tidak, berbahaya. Kalau kita tunggu besok, mungkin terlambat. Suasana tegang, dan murid itu merasakan kembali gelombang pikiran yang bercampur. Takut salah, takut disalahkan, takut mengambil risiko. Tapi ia teringat ajaran sang guru pagi tadi. Pikiran boleh berisik, yang penting hatimu tidak terguncang. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Kemudian ia mulai bertanya, bukan menebak. Apa yang kita tahu dengan pasti? Ia mendengarkan laporan para pekerja. Apa saja yang tidak kita ketahui? Ia memisahkan fakta dari asumsi. Apa yang ada dalam kendali kita saat ini? Ia menilai sumber daya, tenaga, dan waktu yang ada. Apa yang paling selaras dengan keselamatan dan nilai-nilai kita? Saat pertanyaan-pertanyaan itu keluar dari mulutnya, suasana perlahan mereda. Orang-orang mulai berpikir jernih, bukan panik. Murid itu sendiri pun terkejut. Ia tidak sedang menjadi bijak dalam arti sempurna. Ia hanya menggunakan apa yang telah ia latih. Akhirnya keputusan dibuat, jembatan diperkuat sementara agar tidak roboh. Tetapi perbaikan besar tetap menunggu keahlian esok hari. Risikonya ada, tetapi terukur. Dan yang terpenting, keputusan lahir dari akal sehat, bukan dari ketakutan. Saat pekerjaan dimulai, seorang penduduk berkata, "Aku belum pernah melihatmu begitu tenang." Murid itu hampir tertawa. Ia tidak merasa tenang, tidak sepenuhnya. Tapi ia telah belajar tidak dikendalikan oleh rasa takutnya sendiri. Menjelang sore, ketika semuanya berjalan sesuai rencana, ia duduk di bawah pohon dan merasakan kelelahan bercampur kelegaan. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah ini keputusan terbaik. Tapi aku tahu aku membuatnya dengan jujur, rasional, dan berani. Dan itu cukup. Tiba-tiba sang guru muncul dari kejauhan, berjalan pelan menuju tempatnya duduk. "Bagaimana rasanya?" tanya sang guru. Murid memandang jembatan itu, lalu menjawab, "Menakutkan, tapi juga membebaskan." Sang guru tersenyum. Itulah kehidupan. Setiap keputusan besar akan menakutkan. Tapi keberanianmu hari ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan bukan lagi sesuatu yang kau pelajari, melainkan sesuatu yang mulai hidup di dalam dirimu. Dan untuk pertama kalinya, sang murid percaya pada kata-kata itu. Hari-hari berikutnya berlalu dengan tenang. Jembatan itu selamat hingga tenaga ahli tiba, dan desa kembali berjalan seperti biasa. Namun perubahan terbesar bukanlah pada jembatan, melainkan pada diri sang murid. Setelah senja meredup di hari ketiga, sang murid kembali ke rumah gurunya. Mereka duduk berdampingan di beranda, memandang langit yang perlahan berubah menjadi ungu keemasan. Beberapa saat mereka hanya diam, menikmati kesunyian yang kini terasa tidak menakutkan, justru menenangkan. Akhirnya sang murid berkata, "Guru, sekarang aku mengerti. Keputusan bukanlah ujian untuk mengetahui apakah aku benar atau salah. Keputusan adalah latihan untuk menjadi manusia yang lebih kuat, lebih jujur, lebih selaras dengan diriku sendiri." Sang guru tersenyum pelan, seolah menunggu momen ini sejak lama. "Kau akhirnya memahami inti dari Stoikisme," katanya lembut. "Bukan untuk menghilangkan rasa takut, tetapi untuk hidup berdampingan dengannya tanpa kehilangan kendali." Ia menatap muridnya dengan bangga. Kebijaksanaan bukan berarti tidak pernah goyah. Kebijaksanaan berarti selalu kembali ke pusat dirimu, ke nilai-nilai yang kau pilih, meskipun dunia di sekelilingmu berguncang. Murid itu mengangguk, kali ini tanpa keraguan. Ada kedamaian yang tak lagi rapuh,
melainkan tumbuh dari pengalaman nyata, dari keberanian memilih meski tidak sempurna, dari ketulusan menerima apa yang tidak bisa diubah. Sang guru menambahkan, "Ingatlah, setiap keputusan adalah peluang untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik. Selama kau melangkah dengan integritas, rasionalitas, dan ketenangan hati, kau tidak akan pernah benar-benar salah." Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan. Murid itu menatap jauh ke depan, ke arah jalan yang akan ia lalui setelah ini. Ia tahu perjalanan hidupnya tidak akan selalu mudah. Akan ada banyak persimpangan, banyak pilihan, banyak momen yang menguji keberanian dan keteguhannya. Namun kali ini ia tidak takut, karena ia membawa bersamanya pelajaran yang tidak akan pernah pudar. Bahwa kebijaksanaan bukanlah tujuan, tetapi cara berjalan. Bahwa ketenangan bukanlah hadiah, tetapi latihan. Dan bahwa keputusan bijak lahir dari hati yang jujur, bukan dari dunia yang pasti. Sang guru berdiri dan berkata pelan, "Percayalah, anakku. Dunia menunggumu. Jadilah pembuat keputusan yang bukan mencari kebenaran mutlak, tetapi mencari keagungan dalam cara memilih." Dan sang murid pun melangkah pergi, bukan sebagai seseorang yang telah menemukan semua jawaban, tetapi sebagai seseorang yang telah menemukan dirinya sendiri.